Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Mustiana dan rekan saya Hazmi Azatizea dari kelompok 13. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami yang berjudul Hakikat Perkembangan Anak Usia Dini menurut para ahli dan peraturan perundangan di Indonesia. Materi yang akan kami bahas yaitu 1. Hakikat perkembangan anak usia dini menurut para ahli. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. 3. Aspek perkembangan anak usia dini. Keempat, prinsip perkembangan anak usia dini. Kelima, tujuan mempelajari hakikat perkembangan anak usia dini. Keenam, konsep umur dalam perkembangan anak usia dini. Ketujuh, periode perkembangan anak usia dini. Kedelapan, proses pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Kesembilan, berbagai isu tentang perkembangan anak usia dini. Lalu yang terakhir, peraturan perundangan Indonesia tentang perkembangan anak usia dini. Baiklah, yang pertama, hakikat perkembangan anak usia dini menurut para ahli. Menurut Werner, yang dikutip oleh Mons DKK, pengertian perkembangan menunjukkan pada proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Menurut ahli psikologi, istilah perkembangan lebih dapat mencerminkan sifat yang khas mengenai gejala psikologi yang muncul. Perkembangan menurut Berardo, yang dikutip oleh Sandrosch, ialah pola gerakan atau perubahan yang dimulai dari perbuatan dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan. Perubahan yang dimaksud dapat berupa perubahan secara kuantitatif dan perubahan secara kualitatif. Perubahan secara kuantitatif itu seperti perubahan dalam tinggi badan, penguasaan jumlah kosakata, perubahan berat badan, dan sebagainya. Sedangkan perubahan secara kualitatif seperti perubahan dalam struktur dan organisasi dalam kemampuan berpikir, perubahan dalam kemampuan melalui koordinasi gerakan motorik kasar dan motorik halus, perubahan dalam mengelola emosi, perubahan kemampuan sosial, dan sebagainya. Menurut pakar perkembangan masa hidup, Paul Baltes, seperti yang dikutip oleh Sandrosch, bahwa perkembangan masa hidup manusia mencakup 7 kandungan dasar. Perkembangan adalah seumur hidup, multidimensional, multidireksional, plastis, melekat secara kesejarahan, multidisiplin, dan kontekstual. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan anak usia dini adalah sesuatu yang merujuk pada perubahan-perubahan tertentu yang terjadi dalam sepanjang siklus kehidupan anak, sejak lahir hingga usia 8 tahun. Perubahan yang tidak dapat berulang, tidak dapat diputar kembali, dan bersifat tetap. Lalu, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. 1. Hereditas. Hereditas yaitu menurun secara genetik dari orang tua kepada anak. Yang kedua, pengaruh kontekstual umum manusia adalah makhluk sosial. Yang pertama, keluarga. Keluarga mengambil bentuk yang bervariasi dalam waktu dan tempat yang berbeda. Yang kedua, konteks historis. Konteks historis adalah waktu yang ketika seseorang tumbuh meliputi bagaimana pengaruh jalan hidup seseorang. Lalu yang ketiga, status sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat tinggal. Adanya perbedaan dalam interaksi antara ibu dan anak, serta hasil perkembangan seperti kesehatan dan kemampuan berpikir seorang anak sering pula dihubungkan dengan status tersebut. Lalu yang keempat, budaya dan kelompok etnis. Budaya mengacu pada keseluruhan cara hidup dari masyarakat atau kelompok yang meliputi adat, tradisi, belief atau keyakinan, nilai, bahasa, dan produk-produk fisik hingga karya seni. Lalu yang ketiga, pengaruh normatif dan non-normatif. Kejadian atau pengaruh yang dialami dalam cara yang serupa oleh kebanyakan orang dalam kelompok disebut pengaruh normatif. Sedangkan pengaruh non-normatif adalah peristiwa-peristiwa luar biasa yang dimiliki dampak besar terhadap kehidupan individu. Lalu yang keempat, periode kritis. Periode kritis adalah masa-masa dalam perkembangan ketika seseorang terutama terbuka terhadap berbagai pengalaman tertentu.
Lingkungan yang cukup baik akan memungkinkan tercapainya potensi bawaan, sedangkan lingkungan yang kurang baik akan menghambatnya. Lalu ada aspek perkembangan anak usia dini. Ada 4 aspek, yaitu yang pertama perkembangan fisik, yang kedua perkembangan kognitif, yang ketiga perkembangan bahasa, lalu yang terakhir perkembangan sosial emosional. Lalu ada prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. Prinsip umum. 1. Manusia berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Kedua, manusia berkembang dengan urutan perkembangan yang teratur. Lalu ada prinsip perkembangan anak menurut Gesell yang dikutip oleh William Crane. Yang pertama, konsep kematangan. Pertumbuhan dan perkembangan anak menurut Gesell dipengaruhi oleh 2 faktor utama. Pertama, anak adalah produk dari lingkungannya, namun yang lebih fundamental lagi adalah perkembangan anak berasal dari dalam, yaitu aksi dari gen-gen yang di tubuhnya. Yang kedua, studi pola-pola. Pola adalah segala sesuatu yang memiliki bentuk atau tampilan tertentu, contohnya kedipan mata. Proses pemolaan paling jelas di dalam kasus penglihatan bayi, karena waktu lahir mata bayi selalu bergerak kesana kemari tanpa tujuan. Lalu yang ketiga, prinsip-prinsip perkembangan lainnya. A. Jalinan timbal balik. Manusia dibangun atas dasar yang bersifat bilateral. Kita memiliki 2 belahan otak, 2 mata, 2 tangan, 2 kaki, dan seterusnya. B. Asimetri fungsional. Tingkat asimetri berfungsi sangat tinggi. Kita memang menjadi efektif waktu menghadapi dunia dari sudut pandang 1 tangan, 1 mata, dan seterusnya. C. Pengaturan diri. Dalam sebuah studi, Gesell menunjukkan bagaimana bayi bisa mengatur siklus makan, tidur, dan bangunnya sendiri. Waktu bayi diperbolehkan untuk menentukan kapan mereka perlu perawat dan tidur, secara bertahap mereka membutuhkan makanan yang semakin sedikit setiap hari dan terjaga lebih lama pada siang hari. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hazmi Hazatizea. Terima kasih. Tujuan mempelajari hakikat perkembangan anak usia dini yaitu ada 3. 1. Ahli pendidikan dan pendidik, ahli bimbingan dan konseling, ahli keluarga berencana, ahli kesehatan, dokter dan perawat, penyelenggara penitipan anak, penyelenggara terapis, gerontologi, orang yang mempelajari dan penyelenggara perawatan orang tua, pemberantasan narkoba, pengatur penjara, ahli agama, dan dai. Semuanya memerlukan pemahaman terhadap perkembangan manusia. 2. Memahami perkembangan manusia memberikan manfaat bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat. 3. Memahami terhadap perkembangan manusia memberikan perspektif yang bersifat kontekstual. Konsep dalam perkembangan anak usia dini. 1. Umur kronologis. Umur kronologis berkaitan dengan jumlah tahun yang telah dijalani manusia sejak ia lahir sampai saat tertentu dalam kehidupan manusia sebelum ia mati. Brodwins 1978 seperti yang dikutip oleh Santrox 1997-22 menjelaskan bahwa umur kronologis tidak relevan lagi untuk menggunakan dan menjelaskan perkembangan manusia. Selanjutnya, pendapat ini diperkuat oleh Neugarten 1964-204 yang mengemukakan bahwa faktor usia atau umur kronologis merupakan hal yang lemah untuk memprediksi perkembangan manusia. 2. Umur psikologis berkaitan dengan kemampuan manusia melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dan kemampuan dibandingkan dengan umur kronologisnya. 3.
Umur sosial berkaitan dengan peranan sosial dan harapan-harapan seorang dalam usia dilaluinya. Periode perkembangan anak usia dini ada 11, yaitu 1. Masa prenatal berlangsung dari konsepsi sampai lahir. 2. Masa neonatus berlangsung dari lahir sampai usia akhir minggu kedua setelah lahiran. 3. Masa bayi berlangsung dari usia akhir minggu kedua setelah kelahiran sampai usia 2 tahun. Masa kanak-kanak awal berlangsung mulai usia 2 tahun sampai 6 tahun. Masa kanak-kanak akhir berlangsung mulai usia 6 tahun sampai 10 tahun atau 12 tahun. 6. Masa pubertas atau remaja berlangsung mulai usia 10 atau 12 tahun sampai usia 13 atau 14 tahun. 7. Masa remaja awal berlangsung mulai usia 13 atau 14 tahun sampai 17 tahun. 8. Masa remaja akhir berlangsung mulai usia 17 tahun sampai usia 21 tahun. 9. Masa dewasa awal berlangsung mulai usia 21 tahun sampai usia 40 tahun. 10. Masa setengah baya berlangsung mulai usia 40 tahun sampai usia 60 tahun. 11. Masa tua berlangsung mulai usia 60 tahun sampai meninggal dunia. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Proses pertumbuhan dan perkembangan menurut Sandrox meliputi proses biologis, proses kognitif, dan sosial. Proses biologis di sini meliputi perubahan pada sifat fisik individu. Plasma pembawa sifat keturunan, genes, diwarisi sari orang tua. Perkembangan otak, pertambahan tinggi dan berat badan, perubahan pada keterampilan motorik, perubahan hormon pubertas, dan penurunan jantung, semuanya mencerminkan peran proses biologi dalam perkembangan. Berbagai isu tentang perkembangan anak usia dini. 1. Proses perkembangan. Isu penting yang berkaitan dengan proses perkembangan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu nature dan nurture, kontinu dan diskontinu, dan prode perkembangan. 2. Nature dan nature berkaitan dengan alam. Apabila ditinjau dari sudut perkembangan, maka perkembangan manusia berlangsung secara alamiah. John Locke berpendapat bahwa anak lahir seperti kertas putih yang akan menulisi kertas putih tersebut adalah orang-orang sekitarnya. Teori ini dikenal dengan teori tabula rasa. 3. Continue dan discontinue. Continue mengandung arti bahwa perkembangan berlangsung secara terus-menerus dan berhenti pada waktu pada manusia mati. Discontinue berarti bahwa perkembangan yang terjadi pada suatu fase tertentu akan berhenti. 4. Stabilitas dan perubahan. Isu lain yang berkaitan dengan perkembangan manusia adalah stabilitas dan perubahan, yang berarti dalam tingkat tertentu manusia menjadi tua dan berbagai pengalaman yang diperoleh sejak usia dini sampai tua menjadi struktur pengetahuan yang mencakup berbagai konsep, prinsip, proposisi dan teori, serta berbagai keterampilan tentang produk hidup, berkomunikasi, dan lain-lain yang
terorganisasi secara teratur di dalam memori yang disebut schemata. 5. Non-native dan Indo-Graphics. Fakta, Fights, dan Miller 1999-22 menjelaskan tentang normatif dan ideografi dalam perkembangan manusia. 6. Asesmen perkembangan. Asesmen mencakup dua bentuk kegiatan, yaitu pengukuran dan penilaian. Pengukuran dan perkembangan dapat dilakukan dengan berbagai tes perkembangan dan evaluasi perkembangan. Peraturan Perundangan Indonesia tentang Perkembangan Anak Usia Dini. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3143. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4235. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Anak. Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844. 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaga Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 50. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.